Fa innallaha ghafirun laka. Adalah sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosamu, dosa-dosamu. Ma kunta kadzalik. Apabila kamu tetap seperti ini. Seperti itu, maksudnya seperti itu apa? Tetap berpegang bahwa sesembahan hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa. Kemudian tiada sesembahan selain Allah. Kemudian apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mengakui Rasulullah adalah hamba Allah dan utusan Allah. Selama kamu tetap istiqomah seperti itu, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tidak mensyirikatkan Tuhan, dan yakin kamu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, maka Allah membuka pintu ampunan bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah. Inna Allah syadidul iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Baginda Rasul bersabda, siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, dijaganya 7 anggota panca inderanya semuanya dari maksiat-maksiat yang merusakkan pahala puasa, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa orang ini di masa yang lalu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda Jimmy dan seluruh pendengar pengajian online hari ini dari Majelis Sabtu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan taklim kita dan terus-menerus dalam istiqamah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan bacakan satu hadis dari kitab Muntakhab Hadis, yaitu hadis ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. An Makhul yuhaddisu qala, dari seorang sahabat Nabi namanya Makhul radhiyallahu anhu. Dia telah bercerita. Qala, apa katanya? Ja'a syaikhun kabirun. Telah datang kepada sahabat-sahabat Nabi, dan ada Rasulullah di situ. Seorang laki-laki tua. Syaikhun kabirun. Tuanya betul-betul tua. Jadi kalau bahasa Melayunya tua renta. Ya, sudah tua renta. Betul-betul sudah tua. Harimun, ya betul-betul tua. Qad sakhata hajibahu ala ainaihi. Alisnya tebal sehingga alisnya itu menutupi matanya. Masya Allah. Ada juga ya orang yang alisnya tebal sampai alisnya menutupi 2 matanya. Saya pikir hanya ada di film-film kungfu aja. Pendeta-pendeta Buddha Shaolin itu yang alisnya tebal gitu sampai turun gitu. Ternyata zaman Rasulullah ada juga. Satu orang tua, sangat tua sekali sehingga alisnya tebal dan menutupi matanya. Masya Allah, dua-duanya. Saya sendiri belum pernah jumpa orang yang alisnya setebal itu. Bapak saya alisnya tebal, namanya alis golok. Ya, orang-orang Tionghoa sangat menyukai orang yang alisnya tebal asli. Saya sendiri alisnya tidak terlalu tebal. Ya. Tapi tebal sampai menutupi 2 matanya, saya pun baru tahu di hadis Rasulullah SAW ini. Ya. Faqala,
Dan berkatalah orang yang tua yang sangat renta tuanya itu, yang alisnya itu menutupi kedua matanya saking lebatnya. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Nabi Rasulullah ini nggak boleh dipanggil namanya ya. Nggak boleh, hei ya Muhammad gitu, nggak boleh. Ya Ibn Abdullah, wahai anaknya Abdullah. Nggak boleh, walaupun Nabi itu anaknya Sayyid Abdullah. Bapak Nabi itu Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Muthalib. Tapi nggak boleh dipanggil ya anaknya Abdullah, Muhammad gitu nggak boleh. Bapaknya Al-Qasim, nggak boleh. Memanggil Nabi seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Ya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dhikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu terhadap nabimu itu seperti memanggil kawanmu sesama kawanmu. Nggak boleh. Kalau manggil kawan boleh. Hei Udin, Karim, Bejo, Joko. Nah, boleh manggil kawan. Nabi itu bukan kawanmu kata Allah, tapi nabimu. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat 63 ini. Kebiasaan para sahabat sebelum jadi orang Islam, wahyu belum turun kepada Rasulullah, belum turun wahyu. Mereka itu manggil Nabi ya begitu, ya Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Karena anak Nabi laki-laki yang paling tua namanya Al-Qasim, wafat waktu bayi, waktu kecil. Kemudian dipanggil ya Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah, ya memang begitu. Kemudian dipanggil ya Muhammad, biasa begitu, memang begitu. Sebagian-sebagian yang hormat-hormat sama Nabi memanggilnya Al-Amin, ya Al-Amin. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu kalau manggil Nabi ya Al-Amin, wahai orang yang pemegang amanah yang dipercayai oleh masyarakat Quraisy karena nggak pernah bohong, nggak pernah khianat. Tapi kebanyakan yang manggilnya seperti orang-orang Quraisy memanggil biasa aja, Muhammad, Abul Qasim, bapaknya Qasim, anaknya Abdullah, begitu. Panahahumullah an dzalik. Allah SWT mengharamkannya. Jadi panahahumullah an dzalik ini yang mengatakannya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah, anak Sayyidina Abbas, paman Rasul. Sayyidina Abbas ini lebih tua dari Rasulullah 3 tahun. Jadi lebih tua 3 tahun dari Rasulullah. Tapi kalau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu dengan Nabi sama lahirnya. Karena nikahnya sama. Paman Nabi juga, tapi istrinya lain. Jadi ceritanya waktu Nabi itu, bapak Nabi melamar Aminah, ibunda Nabi, ke Madinah dari suku Bani Najjar, maka Abdul Muthalib itu melamar ibunda Nabi, yaitu ibunda Aminah. Pada saat itu ada wanita di sampingnya, gadis juga. Maka Abdul Muthalib nanya, kamu siapa? Karena saya ini sepupunya Aminah. Oh, udah kawin? Belum. Kalau begitu gini, Aminah dikawinin anakku, kamu mau nggak kawin sama aku? Maka wanita itu bilang, mau saya. Karena Abdul Muthalib ini tinggi besar dan ganteng. Walaupun waktu itu menurut Syekh Haikal, pengarang sejarah Nabi, itu umurnya sudah 80 tahun. Maka pulang dari Madinah, Abdul Muthalib membawa anak sepupu daripada Siti Aminah menjadi istrinya, dan Abdullah, anak Abdul Muthalib, pulang membawa istrinya, yaitu ibunda Aminah, ibunda Nabi. Sama-sama hamil istri mereka dan sama-sama punya anak. Hanya sayangnya Abdullah, bapak Nabi Sayyid Abdullah ini wafat ketika berdagang ke Syam, sampai di Madinah istirahat di sana, sakit kuat, demam, kemudian wafat. Dikuburkan di Jalan Tua. Sampai zaman dinasti Turki Islamiyah, Khilafah Islamiyah, kuburan bapak Nabi itu masih ada, dirawat. Tapi setelah zaman pemerintahan Saudi Arabia yang sekarang, itu pelebaran Masjid Nabawi, akhirnya kuburan Nabi itu digusur dan hilang, musnah, nggak ada bekasnya sama sekali. Sama sekali nggak ada bekasnya. Tapi kuburan ibu Nabi ada sampai sekarang, yaitu di perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, sekitar 150 km dari kota Madinah menuju Mekah, namanya Desa Abwa. Disitulah dikubur ibunda Nabi. Sampai sekarang masih ada kuburan, walaupun tidak dirawat, kuburan sudah dihancurkan.
Dulu sempat dibangun bagus oleh pemerintahan Turki Osmaniyah, kemudian dihancurkan oleh pemerintahan Saudi, dan sekarang tinggal batu-batu aja, batu-batu sungai di keliling-keliling biru. Itu pun yang membuat orang-orang Pakistan, India yang selalu berziarah ke kuburan ibu Nabi di Abwa itu. Nah, maka dari itulah Sayyidina Hamzah dengan Nabi itu umurnya sebaya. Tapi Sayyidina Abbas lebih tua 3 tahun. Anak Sayyidina Abbas namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, beliau inilah yang nanti menjadi ahli Quran, ahli tafsir. Beliau mengarang tafsir namanya Tafsirul Mikhbas yang sampai sekarang masih ada. Saya memilikinya, kira-kira setebal hampir 1000 halaman. Nah, kita lanjutkan. Apa katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir? Allah mengharamkan, melarang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja. Fakulu, ini keluar fi'il amarnya, perintah. Maka panggil kamulah nabimu itu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Panggil pangkatnya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Tidak boleh panggil namanya saja. Dengar suaranya kemari. Ya. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Panggil pangkatnya. Nah ini, dan kelihatan ini. Orang Badui yang baru datang itu dia memanggil Nabi aja, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tidak dipanggil ya Muhammad, nggak ada. Begitu hebatnya orang Badui yang matanya tertutup, alisnya yang tebal ini. Dia datang jumpa Nabi, dia panggil ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah pasti sudah masuk Islam. Ya. Kalau si kafir pasti dia panggil ya Muhammad begitu. Jadi kalau kita manggil Nabi ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, mirip kayak orang kafir memanggil Rasul. Ya. Panggillah Nabi dengan pangkatnya. Demikian tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan. Rajulun ghadara wa fajara. Ada laki-laki yang telah berbuat khianat. Ya. Ghadar itu khianat. Wa fajara, dan berbuat kedurhakaan. Fajir itu manusia durhaka. Ya. Minal fajirin, orang-orang durhaka. Fajaro telah berbuat durhaka. Mencuri, berzina, mabuk, memukul orang, menzalimi orang, korupsi, pencitraan palsu, segala macam. Itu namanya fajaro. Ya. Rajulun ghadaro, satu orang ada laki-laki berbuat khianat, nipu sana, nipu sini, nipu sana, nipu sini. Dikasih amanah, korupsi, menipu, membuat proyek-proyek gak pakai tender, proyek-proyek fiktif. Ini ghadaro. Wa fajaro, dan berbuat fajir, berbuat durhaka, yaitu zina, mabuk, mencuri, makan riba, membunuh orang, memukul orang, memperkosa anak gadis orang, ngisap ganja, minum khamar, menjual khamar. Nah, pokoknya itu perbuatan fajaro itu, perbuatan fujur, yaitu perbuatan durhaka. Walam yada hajatan wala dajatan illa tatofaha biyaminihi. Apa saja yang terlintas di otaknya, apakah hasrat yang kuat menggebu-gebu atau hasrat yang sepele, sekedar jewer kuping orang, nekekkan kepala anak gitu. Lewat ada anak yatim deket, sambil lewat tekek jenggit hit. Pokoknya yang sepele-sepele apa yang dia mau lah. Mau yang besar, mau gebu-gebu, main judi, berzina, atau yang kecil-kecil, sepele-sepele. Sekedar jumpa ayam, disepaknya ayam. Ketemu lewat anjing, dilemparnya anjing. Kain. Pokoknya yang sepele-sepele, yang mulai dari yang besar-besar, sampai yang sepele-sepele. Kalau terlintas di dalam akalnya, maka iktatofaha biyamini. Langsung dia akan memenuhi apa yang terkobar di hatinya. Bergebu-gebukah keinginan hatinya, atau hal-hal sepele, hal-hal kecil di dalam hatinya ada terlintas, pasti langsung dia kerjakan. Ini orang luar biasa, bandit bener ini. Gak ada pemikirannya ini merugikan orang, nanti ini akan nyakiti orang, ini akan membahayakan, ini gak ada, gak peduli. Sontoloyo lah kalau bahasa Indonesianya ini orang. Lau kusimat khati'atuhu baina ahlil ardi la'at baqathum. Seandainya dosa-dosanya itu dibagikan ke seluruh penduduk bumi,
manusia kah, binatang kah, jin kah yang ada di seluruh dunia ini, dosa-dosanya itu niscaya mematikan seluruh penduduk bumi yang menerima dosanya. Allah, luar biasa, bandit besar bener ini. Ya. Asal mau berbuat dosa besar, berbuat dosa kecil, terlintas di otaknya, dia jalankan terus. Saking banyaknya dosanya, katanya laki-laki ini yang ngadu sama Nabi, seandainya dosa laki-laki itu dibagikan kepada seluruh makhluk sedunia. Kalau sekarang manusia aja 7,6 miliar. Belum jin, belum binatang-binatang. Nah, membinasakan mereka saking banyaknya dosanya yang telah dibuat. Masya Allah. Na'udzubillah. Kemudian berkata dia, fahallahu min taubatin. Apakah orang manusia sebejat ini dengan dosa sebanyak ini masih punya kesempatan untuk tobat? Masihkah terbuka baginya pintu tobat? Diterimakah kalau dia tobat kepada Allah? Nah, ini pertanyaannya. Fahallahu min taubatin. Apakah baginya ada kesempatan dan terbuka pintu tobat untuk diterima ampunan atas segala dosa-dosanya yang begitu dahsyat dan banyak? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Rasulullah SAW menjawab pertanyaan laki-laki yang tua renta, yang alisnya tebal, alisnya menutupi kedua matanya itu. Aslamta? Masya Allah. Bahasa Nabi ini enak aja ya. Aslamta. Kamu ini udah masuk Islam belum? Udah ngucap 2 kalimat syahadat belum? Sudah berserah diri enggak dengan Allah? Aslamta? Faqala. Laki-laki ini pun menjawab. Jadi ini hebatnya Rasulullah ya di hadis ini ya. Laki-laki itu kan ngadu, bukan aku telah melakukan begini-gini, bukan begitu. Laki-laki ini ngadu, ada seorang lelaki, rajulun. Tidak disebutnya dirinya. Ghadaro wa fajaro. Dia itu telah berlaku khianat dan telah melakukan pengkhianatan. Dia telah melakukan dosa-dosa. Saking banyaknya dosanya, apa yang terlintas di angan-angan orang itu, maupun menggebu-gebu besar ataupun masalah kecil sepele, pasti dia langsung lakukan. Dan menumpuklah dosanya seandainya dibagi kepada seluruh penduduk bumi, membinasakan seluruh penduduk bumi. Dosa yang telah dibuat laki-laki itu. Apakah laki-laki itu punya kesempatan untuk tobat? Diterimakah tobatnya kalau dia tobat? Sang laki-laki itu, dia nggak sebut dirinya. Tapi itulah hebatnya Nabi. Nabi itu punya ilmu yang basirah namanya. Punya mata batin yang bisa lihat. Sebetulnya ini bukan laki-laki yang lain. Kamu sendiri ini. Begitu. Dan Rasulullah nggak bilang, kamu kan, aku, ayo, aku. Nggak begitu Rasulullah. Langsung aja Rasulullah menjawab. Aslamta? Kamu udah masuk Islam? Kamu udah masuk Islam belum? Udah mengucap syahadat belum? Udah nyerah diri dengan Allah belum? Nah, langsung laki-laki itu pun tidak tedeng-aling-aling, langsung jawab. Faqala. Laki-laki itu menjawab, amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adapun aku bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah. Wah, dan tidak ada syarikat bagi Allah. Dan aku bersaksi kamu Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, hambanya dan rasulnya. Faqala Nabi SAW, Nabi langsung menjawab lagi. Fa innallaha ghafirun laka. Adalah sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosamu, dosa-dosamu. Ma kunta kadzalik. Apabila kamu tetap seperti ini. Ya, seperti itu. Maksudnya seperti itu apa? Tetap berpegang bahwa sesembahan hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa. Kemudian tiada sesembahan selain Allah. Kemudian apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mengakui Rasulullah adalah hamba Allah dan utusan Allah. Selama kamu tetap istiqomah seperti itu, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tidak mensyarikatkan Tuhan, dan yakin kamu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, maka Allah membuka pintu ampunan bagimu. Allah itu Ghafir, Maha Pengampun atas seluruh dosa-dosamu. Wa mubaddilun sayyi'atika hasanat, dan Allah menukar, la ilaha illallah. Allah menukar dosa-dosa yang telah kau lakukan itu, semuanya berubah jadi kebaikan. Jadi hasanah. Hasanah itu 10 kali lipat ya. Manja abil hasanati
falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah, bayarannya 10 pahala. Bayangkan kalau dosanya manusia aja, 7,6 miliar manusia. Kalau dosanya selama ini 7,6 miliar manusia. Begitu dia berkata Allah Tuhannya yang Esa, nggak syarikat dengan yang lain, dan dia mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, Allah ganti seluruh dosa berubah jadi pahala. La haula wala quwwata illa billah. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah SWT kepada orang beriman sangatlah kasih sayangnya Allah. Faqala, dan Rasulullah meneruskan perkataan beliau. Ya, faqala, laki-laki itu pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati, apakah semua kezalimanku juga diampuni? Dan seluruh kedurhakaanku yang bisa membinasakan seluruh manusia, kalau dibagi kepada seluruh manusia itu akan diampuni juga ya Rasul? Kata laki-laki tua ini. Faqala, Rasulullah SAW menjawab, wa ghadaratika wa fajaratika wa fajaratika wa ghadaratika wa fajaratika. Maka semua pengkhianatanmu dan semua kedurhakaanmu, semuanya diampuni oleh Allah SWT dengan sebab kamu masuk Islam. Ya, jadi ada hadis lain, hadis Bukhari. Ya, innal islama yahdimu makana qablahu. Sesungguhnya masuk Islam itu, 2 kalimat syahadat itu, dengan lidah dan hatinya, itu membersihkan seluruh dosa-dosa sebelumnya. Sebelum dia mengucap syahadat, seumur hidupnya yang telah lalu. Bersih semua itu. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Demikian hadis Bukhari yang lain. Fawallar rajulu yukabbiru wa yuhallilu. Maka pergilah laki-laki itu meninggalkan Rasulullah SAW, dan beliau pun mengucapkan takbir dan mengucapkan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini takbir ini bukan hanya untuk malam lebaran. Malam lebaran itu sunat muakkad bertakbir. Tapi takbir dan tahlil itu bisa dibuat tiap saat. Kalau kita merasa menemukan sesuatu yang agung, kita sunnah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sunnah setiap menemukan sesuatu yang agung. Bukan hanya waktu malam hari raya. Selain malam hari raya, bid'ah, masuk neraka. Jangan terlalu kemajuan. Kata Pak SBY itu ojo kemajon. Jangan mendului Rasulullah SAW. Jangan mendului hukum Allah. Jangan mendului syariat Islam. Ya. Ketika wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ketakutan. Kemudian Nabi meminta diselimuti oleh istri beliau Siti Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan, Zammiluni, wahai perempuan yang banyak, selimuti aku. Wahai laki-laki, bukan perempuan. Ini jamak muzakkar salim. Wahai laki-laki yang banyak, tolong selimuti aku. Lah, kan yang disuruh satu orang wanita. Kenapa nggak pakai bentuk kalimat muannas, bentuk wanita? Kok bentuknya kok jamak muzakkar salim, laki-laki, rame lagi. Ya karena kata ulama, Nabi mengagungkan istri beliau seperti mengagungkan laki-laki yang banyak. Bahkan kata hadis yang lain, Nabi bersabda, satu orang laki-laki, satu orang wanita solehah lebih baik dari 1000 laki-laki yang soleh. Maka wahai laki-laki yang banyak, padahal perempuan, selimuti aku. Singkat cerita, Nabi diberitahu bahwa beliau adalah Nabi oleh Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang merupakan paman Ibunda Khadijah. Kemudian wahyu nggak turun-turun lagi selama 3 tahun. Tapi Rasulullah merasa sedih, nelongso bener. Aduh, apa nggak jadi nih? Batal nih dilantik jadi Nabi ini. Kira-kira begitu, Nabi begitu sedih. Selalu dihibur oleh Ibunda Khadijah. Sabarlah, kau orang baik. Di Mekah ini engkau adalah orang paling baik. Menunaikan amanah, nggak pernah khianat. Berkata jujur, menunaikan hak orang miskin dan anak yatim. Engkau orang yang baik, keturunan baik-baik. Nggak pernah menzalimi orang. Mudah-mudahan Allah tetap sayang padamu. Terus 3 tahun vakum, tidak ada wahyu.
Tiba-tiba setelah 3 tahun turun wahyu, malaikat Jibril antar wahyu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ila akhir ayat, sampai akhir ayat terakhir. Langsung Rasulullah begitu selesai malaikat Jibril membacakan ayat ini, Rasulullah takbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Makanya kalau kita baca Quran khataman itu kan tradisi di Indonesia mulai dari wadduha. Itu selalu gitu. Begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Setiap itu tuh. Nah, setelah habis itu tetap lagi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Memang ini sunnah. Ketika mendengar sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang mengagetkan jiwa raga kita, mendapat anugerah yang besar dari Allah, maka kita disunahkan seperti laki-laki tua bangka ini, tua renta ini yang matanya tertutup, alisnya yang tebal itu dia di depan Nabi takbir dan tahlil sambil meninggalkan majelis Rasulullah. Rasulullah diam aja, berarti sunnah takririyah. Dari hadis ini sunnah takririyah untuk bertakbir dan bertahlil ketika mendapat kabar gembira atau sesuatu yang besar. Nabi lihat, kalau salah pasti Nabi panggil, hehe, sini Pak Tua, sini lu. Bid'ah itu, nggak boleh itu. Masuk neraka kamu nanti, ya kan begitu. Maka sampai sekarang ini kita harus membiasakan gitu. Misalnya kita naik mobil ini, tiba-tiba hampir tabrakan. Dari depan sana ada orang yang motong, mengambil jalur kita. Dia ngerem setengah mati, kita ngerem setengah mati. Banting setir ke kiri, kita masuk ke trotoar, dia masuk ke trotoar sana, tabrakan tidak terjadi. Apa yang kita lakukan? Takbir kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Minggir, berwudu. Kita sholat 2 rakaat tanda syukur atau sujud syukur. Berwudu kita sujud syukur 2 kali sujud. Kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Sujud syukur. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis daripada Makhul radhiyallahu anhu, dituliskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya, dalam Tafsir Ibnu Katsir, jilid ketiga, halaman 340 di dalam kitab kami. Nah, untuk tambahan bahwasanya orang yang tobat itu dosanya diganti, dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan Allah ganti amalannya dari pezina jadi pembaca Quran, dari pemabuk menjadi orang yang menjaga sholat, dari pengkhianat menjadi orang yang jujur, dari menyakiti orang jadi membantu orang. Nah, yubatil, dibalik sama Allah, dibalik, ditukar. Ada juga yang mengatakan seluruh kejahatannya itu, dosanya itu berubah jadi pahala semua. Dan ayat Qur'annya saya ingin bacakan adalah surah Al-Furqan ayat 70 ya, yang mensarohkan hadis tadi sesuai dengan hadis tadi. Ya, kita baca bahwa Quran ini sesuailah hadis tadi dengan Al-Quran, dan menjadilah hadis yang saya baca tadi menjadi saroh daripada atau tafsir daripada Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang tobat dari berbuat musyrik, membunuh nyawa orang tanpa hak, dan melakukan apa-apa yang diharamkan Allah, dan melakukan perzinahan, maka orang-orang yang seperti itu dosanya sangat besar, dan di akhirat akan diazab dengan seazab-azabnya, dengan azab yang sangat menghinakan. Mereka kekal wa yakhlud fihi muhana, kekal dalam kehinaan di akhirat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang tobat dari kemusyrikan, dari dosa-dosa besar, dari perzinahan, dari apa-apa yang diharamkan Allah, membunuh nyawa orang dan sebagainya. Nah, kecuali yang tobat, wa amana wa amila amalan salihah, dan mereka itu mengamalkan amalan-amalan yang soleh, yang baik-baik, zikir, baca Quran, sholat, ziarah kepada orang-orang alim, menuntut ilmu, menjaga puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, kemudian pergi umroh, pergi haji, bersedekah, menghindarkan diri dari yang haram, berhenti makan riba dan sebagainya.
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala menukar perbuatan dosa-dosanya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mengasihani orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahanlah pengajian kitab Muntakhab Hadis pada sore hari ini membawa sedikit kepahaman kita tentang agama kita dan menambahkan kepada kita keyakinan kepada janji-janji Nabi dan semoga memberi semangat, memberi targhib semangat kepada hati dan jiwa kita untuk terus istiqomah berdiri di atas agama Allah SWT. Dan semoga Allah memberi paham pada kita dan bisalah kita menyampaikannya kepada orang lain seluas-luasnya.